Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Semoga anak Umi semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak Umi, bagi anak Umi yang sakit, Umi doakan semoga anak Umi cepat sembuh ya. Amin. Oke, kita mulai belajar hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini yaitu tematik kelas 5, tema 3 makanan sehat, subtema pertama cara tubuh mengolah makanan, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita, dengan melihat tayangan video yang Umi berikan ini, kalian bisa menyebutkan unsur-unsur iklan dengan baik, kemudian dapat mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat, dan yang terakhir, mendapat menyanyi, memperhatikan nada dengan baik. Baik, kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu tentang menentukan unsur-unsur iklan. Umi nayangkan gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh dari sebuah iklan. Kira-kira dari gambar ini, apa saja yang terdapat unsur-unsur iklan di dalamnya? Yang pertama, itu adalah kalimat. Unsur yang pertama adalah kalimat. Yang mana kalimatnya? Nih, oke, ini kalimat. Kemudian kalimat. Ini juga kalimat kan? Nah, oke. Ini juga kalimat. Ini kalimat. Jadi unsur yang pertama adalah kalimat. Unsur yang kedua gambar. Gambarnya seperti ini. Ya, menarik kan? Ya, gambar unsur yang ketiga yaitu kata kunci. Dari seluruh kalimat ini ada 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira yang mana termasuk kata kunci dari iklan ini? Ini akan ganti warnanya menjadi warna kuning ya. Oke, ini dia kata kuncinya dan yang ini. Jadi kata kunci dari iklan berikut adalah tentang pentingnya air untuk kita dan ciri air sehat. Kemudian kalimat yang digunakan itu harus singkat dan jelas dalam iklan. Nggak boleh panjang-panjang. Kemudian gambarnya. Gambarnya harus dibuat sesuai dengan iklan. Lihat, di sini judulnya tentang air. Jangan gambar ini nanti bukan tentang air. Malah kalian lagi membaca atau lagi menulis. Nyambung nggak? Enggak kan? Maka harus sesuai. Jadi ada 3 unsur iklan. Yang pertama kalimat, yang kedua gambar, yang ketiga kata kunci. Ini dia. Kalimat pada iklan itu menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian gambarnya harus sesuai dengan isi iklan. Yang ketiga kata kunci. Agar masyarakat paham apa yang dimaksud dari iklan itu. Iklan apa, tentang apa gitu. Ciri bahasa yang digunakan pada kalimat iklan yang pertama bersifat mengajak. Kenapa? Iklan itu mempromosikan atau kita menjual suatu produk bisa. Atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu adalah iklan. Yang kedua, ditulis secara menarik. Yang ketiga, menggunakan kata ajakan seperti ayo dan marilah. Yang keempat, dapat diberi rima agar pembaca mudah mengingatnya. Nah Umi, kali ini kita akan belajar tentang organ pencernaan dan sistem pencernaan pada manusia. Manusia itu membutuhkan makanan untuk memperoleh energi. Sebelum dimanfaatkan oleh tubuh, makanan harus melewati sistem pencernaan terlebih dahulu. Organ pencernaan manusia itu ada 6. Mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang terakhir, anus. Sistem pencernaan manusia dimulai dari makanan masuk melalui mulut dan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah, serta dicerna secara kimiawi oleh air liur.
Kemudian makanan masuk ke kerongkongan, terjadilah peremasan dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung terjadi proses makanan itu dicerna menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Dari lambung, makanan lanjut ke usus halus. Di usus halus terjadilah penyerapan sari-sari makanan. Di usus halus menuju ke usus besar, terjadilah proses penyerapan air, vitamin, dan mineral, dan sisa makanan. Sisa makanan tersebut mengalami proses pembusukan. Dan proses pembusukan itu terjadi lanjut ke anus, yaitu sisa pembusukan makanan itu atau pembuangan sisa-sisa makanan dalam bentuk tinja yang dikeluarkan melalui anus. Setelah melihat tayangan video tadi, berikut adalah fungsi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, menguraikan makanan dari bentuk kompleks menjadi lebih sederhana. Dari yang bentuk berbulat misalnya seperti tadi video donat menjadi uraian terkecil yaitu tinja kita atau feses kita. Yang kedua, mencegah racun dan bakteri pembawa penyakit masuk melalui makanan. Yang ketiga, menyerap sari-sari makanan ke dalam tubuh. Yang keempat, mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Apa sih persamaan dan perbedaan sistem pencernaan sapi dan manusia? Ini dia. Dari segi organ, kalau persamaannya, organ pencernaan terdiri dari mulut kalau manusia. Kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sedangkan pada sapi, lambung manusia itu hanya satu, sedangkan lambung sapi itu terbagi menjadi 4. Yang kedua, proses pengunyahan makanan. Makanan dikunyah di dalam mulut menggunakan gigi kalau persamaannya manusia dan sapi. Sedangkan perbedaannya, manusia hanya melakukan proses pengunyahan 1 kali, sedangkan sapi melakukan proses pengunyahan makanan 2 kali. Kalau dari segi proses penyerapan sari-sari makanan, persamaan mereka itu proses penyerapan makanan dilakukan di dalam usus halus. Artinya sapi dalam usus halus, sedangkan manusia juga di dalam usus halus gitu. Kalau perbedaannya tidak ada. Proses pengeluarannya, apa proses pengeluarannya persamaan sapi dan manusia? Sisa makanan itu dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja atau feses. Tahu tinja kan, nak, yang sering kita buang atau kita sering BAB gitulah. Nah, itu dia. Sama sapi juga gitu, manusia juga gitu. Perbedaannya dalam proses pengeluaran tidak ada. Selanjutnya pelajaran SBDP tentang menyanyi, memperhatikan nada. Jadi kita kalau menyanyi itu harus tahu nadanya gitu. Jadi di tema sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang tangga nada. Nah, ini ada 2 tangga nada. Yang pertama tangga nada mayor dan yang kedua tangga nada minor. Jadi tangga nada mayor itu tangga nada yang memiliki susunan nada berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Sedangkan tangga nada minor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada berjarak 1, 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Ini sudah kita pelajarin sebelumnya. Kemudian, inilah ciri-ciri dari tangga nada mayor dan tangga nada minor agar anak Umi paham gitu. Kira-kira ini lagu apakah nada mayor atau minor ya gitu. Jadi apa ciri-cirinya? Berdasarkan sifat, kalau mayor itu dia berupa lagunya itu riang gembira gitu. Senang, bahagia, bersemangat gitu. Sedangkan tanda minor itu sedih, lagu sedih, berduka gitu. Terdengar, jadi kalau kita mendengarnya itu kalau yang mayor itu semangat. Sedangkan yang minor itu kurang bersemangat. Kalau ciri berikutnya itu tak nada awal dan akhir, kalau mayor itu dimulai do dan di akhir biasanya juga do. Kalau minor juga seperti itu, la. Dan di akhir juga la. Apa contoh lagunya? Kalau mayor itu yang bersemangat Hari Merdeka, itu 17 Agustus ya. Contohnya yaitu Hari Merdeka. Yang kedua Garuda Pancasila,
kemudian Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, dan Halo Halo Bandung. Itu kalau kita menyanyikan semangat kan, maka itu termasuk tangga nada mayor. Yang tangga nada minor itu syukur, mengheningkan cipta, gugur bunga, himne guru, dan bubui bulan. Masih banyak lagi yang lainnya. Itulah perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Jadi dengan seperti ini mudah-mudahan anak Umi bisa paham gitu. Oh kalau lagu ini, diputar lagu ini, oh itu nih tangga nada mayor menggunakan tangga nada mayor. Kalau ini Umi putar satu lagu lagi, oh ternyata itu adalah menggunakan jenis tangga nada minor. Seperti itu. Demikian penjelasan dari Umi. Tugas akan Umi berikan melalui WhatsApp di grup. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.